ya kan? Pak Jadi Paul, ratu itu loh. Ya, saya tanya, Anda kok selalu menghina negara Indonesia, kenapa? Misi dan visi aja untuk Indonesia ini. kok menghina? Saya cerita fakta kok menghina gimana sih? Apa saya Apakah menghina? Presiden Saya cerita Petruk dan fakta lain kok. sebagainya itu untuk apa? Anda bergerak di agama atau politik? Oh, saya bergerak, saya apologet, saya gerak semuanya. Saya ini nabi kok. Nabi. Lu kamu enggak percaya, suka-suka kamu. Saya mau ngomong nabi, Loh, saya ketawa juga saja. ketawa sendiri kok kamu marah. Iya, boleh. Kok marah? Enggak marah. Boleh saja. Paul, Boleh saja. Kalau nggak tunjukkan, kenapa kamu marah? Sebelum melanjutkan, kami beritahukan kepada Anda, reaksi Nusantara dihadirkan bukan untuk mendukung atau memihak golongan tertentu. Reaksi Nusantara sengaja menampilkan konten kontroversi yang lagi jadi bahan perbincangan netizen untuk saat ini. Yang kami butuhkan adalah reaksi Anda untuk menyikapi materi yang terkandung di dalam video yang kami sajikan ini. Supaya bisa untuk masukan dan bahan pertimbangan dalam menilai informasi kabar berita atau narasi yang terkandung di dalam video yang kami tayangkan lewat komentar yang Anda tuliskan. Tapi sebelum Anda menulis komentar, bagi Anda yang belum subscribe, sebaiknya Anda subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda bisa kami respon dan tidak terbaca spam oleh sistem yang kami terapkan untuk melindungi komentar Anda. Dan budayakan menyimak video sampai selesai sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Hindari kata yang bersifat menyerang perorangan karena yang kita cari adalah solusi bukan emosi. Bagikan link reaksi Nusantara ini ke media sosial lainnya supaya yang lain bisa saling berbagi pengetahuan bersama kita semua. Kepedulian Anda akan sangat mempengaruhi perkembangan media dan sumber berita menuju Indonesia bebas provokasi atau hoaks. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara. Bukan Halo, Pak YouTube Paul. juga, di YouTube juga Saya bicaranya begitu. Zik, tuh. Kemana kau? Ayo Pak Paul, Saya debat tanya dengan gini, saya kamu tunjukkan dong. muka berani nggak nih? Jangan Kamu yang lari, ngomong hostnya tunjukkan muka jangan dulu tutup deh. Kamu saya. tunjukkan muka dulu deh. Kamu tunjukkan Jangan muka, tutup nanti saya. baru saya ngomong tak Pak Paul, jelasin. dengerin saya ngomongnya Gak bergantian, mau, Pak. kamu Supaya tunjukin yang muka, baru benar. saya ngomong. Kamu tunjukin muka dulu, Silakan baru Pak saya Paul ngomong sekarang sama bicara, kamu. saya dengerin. Belum Kamu saja, tunjukin muka belum dulu. ada. Kalau kamu nggak punya titik, jangan ngomong di sini. on Kalau nggak punya titik, jangan ngomong di sini. Indonesia. Tunjuk muka dulu Pak Lukas. Kita kasih kesempatan, kita mau lihat. Subscribe Susu Kuda aja. Kalau susu kuda ini hopeng lama nih. Anda yang mau kritik saya harus tunjuk muka ya. Kalau nggak tunjuk muka nggak boleh kamu. Pak Paul, saya tahu nih lokasinya Amin, Pak Paul. Saya kejar nih orang, Pak Paul. Kejar aja. Saya dikejar. Oh, saya Bisa. sempat debat aja kok dikejar. Ini masih deket nih, Pak Paul, dari daerah itu saya. tuh tampak muka. Boleh sekarang mau bilang apa nih? Ya, Pak Paul jangan emosi. Maksud saya kan. Lo kok emosi? Coba saya tanya nih. Nih Pak Lukas, saya mau tanya. Biar ngomong dulu. Jangan diem Ngomong dulu. dulu. Ini kan Saya Pak tak Muka, ngomong kalau sudah berdua tampak sama muka, Pak kita Paul. teriak Yang toh. lain Saya diam mendengarkan dulu ya. Pak Paul ngomong, nanti bergantian supaya yang lain bisa dengar. Silakan Pak Paul. Nah, sekarang saya mau tanya, tunjukkan satu nabi yang gak ngomongnya kayak saya. Maaf, Pak Paul pengikut Nabi atau Yesus? Loh, kamu tunjukkan satu nabi, ya, yang gaya ngomongnya nggak kayak saya. Kok malah pengikut Nabi Pak Yesus? Gimana sih? Loh, Anda ngaku orang Nasrani atau orang Yahudi? Saya tanya dulu, saya bingung. Kalau Nabi Mana ada saya pernah ngaku percaya. orang Nasrani? Mana saya ada ngaku orang Nasrani? Lah, kamu Apa siapa? Nasrani? Agamanya apa? Loh, saya nggak punya agama. Nabi kok punya agama gimana? Mana ada Nabi punya agama? Kamu cari di Alkitab saya, mana ada Nabi punya agama? Oke, itu betul, saya akui. Zaman Nabi pun tidak ada agama, saya setuju. Coba rasul-rasul itu agamanya apa? Itu murid-murid Yesus agamanya apa tuh? Saya setuju. Memang kekristenan tidak ada hubungannya dengan agama, tapi apa yang tidak Kamu kok berbuat tanya itu agamanya adalah murid saya? Kristus. Karena memang kan kita di Indonesia harus beragama, kita disebut orang Nasrani. Tapi kita tidak mengalahkan bahwa Kristen itu adalah suatu agama yang menjadi Tuhan, tidak. Memang Pak Paul dalam ini betul. Tapi menurut saya Nabi yang mengatakan bahwa tidak bisa seperti Anda. Nabi siapa? Saya tanya juga, apakah semua perbuatan Nabi itu betul semua?
Kalau ditanya jangan balik nanya dulu, jawab dulu. Nabi mana? Kalau yang gayanya nggak berbicara kayak seperti saya. Anda ada. Saya baca Mana? ada. Sebut siapa? Sebut siapa dong? Contoh Nabi Samuel suruh bunuh bangsa itu semua, bangsa apa? Amalek, suruh bunuh dari bayi sampai segalanya. Bantai semua, bayi pun bunuh semua. Itu kan perkataan Nabi kan? Betul enggak? Betul. Itu siapa lagi? Coba Nabi mana lagi? Jangan tanya salah satu, katanya saya sebut salah satu. Loh, kan sekarang saya nanya. Tolong Kamu jelasin. jawabnya nih. Ya, sekarang Saya saya minta nanya. konfirmasi Anda. Bentar, gantian Pak, gantian. Loh, kamu Anda aja menyatakan belum saya jawab yang saya suruh- nanya kok. Loh, Kamu sudah aja saya belum jawab yang saya jawab. nanya kok. Ya belum Saya jawab. jawab. Saya tanya apa Nabi jawabnya apa? Samuel, Pak Paul. Saya nanya apa? Nabi yang berbicara seperti Anda karakternya kan begitu. Wah, nggak didengar dulu pertanyaannya makanya. Ya, Pak. diulang Itu pertanyaannya tadi. saya dengarkan. Iya. Sebut satu nabi yang gayanya nggak seperti saya. Yang enggak seperti Anda, maksudnya enggak seperti Anda tuh yang enggak seperti bagaimana? Tadi kan kamu mengkritik, katanya saya tidak boleh bicara seperti ini loh. Ini sekarang saya nabi. Nabi ini modelnya begini. Kalau ada nabi nggak kayak saya, namanya bukan nabi. Nangkep nggak sih? Oh, setiap nabi berarti berbicaranya harus seperti Anda begitu. Loh, iya dong. Gimana? Kalau enggak bukan nabi dong. Iya Om Lukas. Oh, Iya, Emang baca. Lukas ini Ya, memang tahu. cara Makanya nabi baca. berbicara Kamu tuh kritik saya, baca seperti dulu ini. Alkitabmu baik-baik. Kamu udah pernah baca Kejadian sampai Wahyu selesai belum? Maaf Pak, saya pengikut Kristus, saya bukan pengikut nabi. Loh, kok pengikut Kristus bukan pengikut Nabi? Pengikut Kristus itu baca Kejadian sampai Wahyu. Kalau nggak dibaca, namanya bukan pengikut Kristus. Pengikut Betul, siapa saya itu? baca Pak, tapi saya tidak mengikuti Nah, apa yang dikatakan nabi, saya mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Coba, Yesus itu gayanya kayak saya nggak? Enggak. Loh, mana yang nggak kayak saya coba? Terkutuklah hai Farisi ahli Taurat. Waduh, taruh di lehermu batu kilangan. Lu lebih ngeri dari saya bahasanya malah. Oh betul, kalau dia kepada orang yang bersalah dan terbukti bahwa dia itu Tuhan, dan dia Tuhan itu berhak mengatakan begitu karena dia tahu isi Loh. hati orang. Betul ya Kamu Pak? tahu bedanya Tuhan dengan Allah nggak? Yesus itu Tuhan apa Allah? Tuhan adalah Allah. Loh, siapa bilang Tuhan adalah Allah? Nah, itu kamu belajar dulu deh. Oh, Tuhan adalah Allah. Kamu belajar dulu deh. Enggak ada ini. Ikut Nah, kelas terus saya dulu, maksudnya bayar cuma Tuhan dan 500.000 Allah itu rupiah. Kamu 4 berbeda. bulan belajar dulu deh bedanya sama Allah. Pak Paul maksudnya Dari Tuhan Pak dan Paul, Allah Pak berbeda Paul. begitu. Hari tadi ini saya lihat itu Pak Lukas Hartono itu di apa YouTube selalu bilang jangan ikut Paul. Nggak apa-apa, gantian dulu. Nggak apa-apa. Ini kan buat rame-rame. Nggak apa-apa. Biar Biarin masa aja nggak dulu. boleh. Kasih dulu, kasih dulu. Boleh dong. Lukas. Apalagi kan Pak Lukas sudah berani namakan wajahnya, kita harus menghargai. Pak Lukas kapan-kapan ke susu kuda ya, streamyard. Kalau susu kuda kan istimewa, itu kan sahabat lama beda. Murid baru Nah, Pak Lukas maklum. boleh ya, Pak Lukas Sutisno boleh. Coba Boleh. diselesaikan dengan Kalau kepala dulu, dingin Pak Pak. Paul. Dijelaskan murid baru. Nah, baik-baik. begini loh Pak Paul ya, saya di Baru. sini sebagai orang netral yang tidak memihak agama manapun juga. Pak Paul dalam hal berbicara ini sudah menyinggung soal pemerintahan, sudah menyinggung soal agama keyakinan orang lain. Ya, Pak Paul mungkin di Jerman sana aman, dicari nggak ketemu. Untung-untung Bapak Presiden kita ini cukup bijaksana sudah menindak yang berbuat radikal terhadap agama orang lain. Sehingga ketika Pak Paul berbicara seperti ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya memikirkan orang Nasrani yang ada di Indonesia, Pak. Kalau terprovokasi dengan omongan Anda, sehingga Anda menanamkan kebencian. Sebentar. Saya selesaikan dulu. Tunggu, jangan salah ngomong. Kristen bukan Nasrani. Kristen bukan Nasrani. Yang lain diam dulu. Bukan Nasrani. Kita bukan Nasrani. Interupsi. Baca dia siapa. Semuanya tolong dong. Kita dengerin dulu ya. Sabar. Kasih kesempatan dulu bicara Pak Lukas. Pak itu tolong saya selesai Pak bicara Lukas, dulu. silakan, Saya Pak Lukas. Anda bicara lama saya dengarkan. Sekarang saya baca Anda interupsi. Saya biar selesai bicara dulu. Setelah itu Anda Ya, kasih biar dengarkan selesai jangan dulu. khawatir. Kasihan toh, ini Pak Lukas kasihan toh. Nggak Iya, apa-apa, kan udah tampakin. setuju ya. Di mute Jangan all dulu saling- aja, mute all. Iya, semua tolong Pak Susu sudah di mute. Ini saya lagi restart laptop saya soalnya.
Pak Murid Sukuda baru, silakan. murid baru. Gitu loh. Bentar dulu Murid dong, saya baru. mau Ini murid minta baru, izin murid dong. baru biar ikut masuk Bentar dulu, dong. murid baru. Pastor, saya minta izin, saya mau pamit dulu ya, bisa pada makan dulu nih. Tenang, ini Oke, siap, sampaikan dulu. Iya. Iya, pakai Oke, duitnya lanjut, masing-masing, Pak tenang. Ini. Oke, Pak Lukas lanjut, Pak Lukas. Nah, Thank you ya, begini Pak sukses, God Paul. bless you all. Maksud Bye. saya tidak melarang Pak Paul untuk menyampaikan kebenaran, itu tidak saya larang. Tapi juga pikirkanlah orang-orang yang ada di Indonesia. Ya. Pertama, kita untuk apa? Untuk saling menghina nabi orang lain, nabi itu tidak membesarkan apa yang menjadi keyakinan kita. Pertama, kita manusia harus punya etika yang baik. Untuk menyampaikan sesuatu yang baik juga harus dengan etika yang baik. Jangan sampai menyampaikan dengan kata-kata yang kurang sopan. Kalau dia toh salah, ya peringatkanlah dengan cara yang sopan. Ya, kalau dia toh tidak benar, ya diperingatkan dengan cara yang baik. Tidak perlu menghina-hina untuk menimbulkan suatu permusuhan. Itu sih keinginan saya untuk Pak Paul. Ini masukan saja ya, bukan saya ngeminteri Pak Paul yang jauh lebih hebat dari saya enggak ngeminteri. Cuman dari saya baca komen-komen yang Anda buat, itu yang terjadi hanya suatu saling permusuhan dan saling menanamkan rasa benci di antara kami warga Indonesia yang seharusnya sudah bisa hidup damai. Kita karena ada komen-komen penghinaan nabi orang lain dan lain sebagainya itu menimbulkan kebencian kepada orang yang mencintai nabinya, sehingga Indonesia ini nanti kalau sampai suatu terjadi pihak yang mayoritas sampai emosi sehingga terjadi sesuatu pembakaran gereja dan lain sebagainya karena mereka terbawa emosi, Pak Paul mungkin di sana enggak kena dampaknya. Kami yang di Indonesia ini yang bisa kena dampaknya kalau Pak Paul menghina keyakinan orang lain, meskipun agama apapun juga, begitu. Memang kita orang murid Kristus Yesus itu tidak pernah didirikan sebuah agama, tapi kita memang menjadi orang Nasrani, pengikut Kristus, maka disebut orang Nasrani oleh mereka. Tapi Yesus sendiri tidak pernah mendirikan agama, tapi yang diajarkan dia itu adalah suatu kebenaran yang disampaikan. Dia memang, saya akui, membenci orang-orang yang tidak benar, itu saya akui, tapi dengan cara yang baik ataupun kasar kepada yang tidak bisa diingatkan, tapi tidak mencampuri urusan politiknya orang Romawi. Karena dia memikirkan bangsa Israel. Kalau orang Yesus mengutuk-ngutuk orang Romawi, otomatis orang Israel akan kena semua. Maka yang dia perangi adalah hati nurani orang yang tidak benar hatinya. Bukan masalah politik, agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Dia tidak mempermasalahkan itu, Pak Paul. Jadi saya mohon pengertian, Pak Paul. Kalau ingin menyampaikan kebenaran, janganlah bawa-bawa politik, janganlah bawa-bawa agama orang lain. Sampaikan apa yang menjadi keyakinan Pak Paul atau misi dan visi Pak Paul untuk Indonesia itu apa. Monggo silahkan. Tapi janganlah sampai menghina agama-agama orang lain atau keyakinan orang lain. Begitu Pak Paul. Pak Lukas tahu nggak di Poso itu kampung saya, kami tidak pernah menghina agama lain, Pak. Saya mendengar Poso, saya dengar pertanyaannya kan buat saya. Jangan berhormat ini orang lain, jangan berhormat Pak Lukas. Gereja Yasmin, satu-satu Pak ngomongnya, saya dengar semua. Gereja Yasmin. Apa maksud Pak Lukas untuk mengejar Pak Amin, Pak Lukas? Pak Amin. Apa maksud kata? Jangan asal bicara bilang Pak Paul begitu. Iya. Oke. Ingin ambil aman aja itu si Lukas itu. Loh, bukan ambil aman, Bu. Kita di sini hidup ber-Indonesia ini harus saling menghormati. Kalau orang Muslim sudah jahat orang sama Nasrani seperti itu, saya jamin, Bu, Indonesia tidak ada gereja. Kami tidak benci saudara Muslim, kami mengasihi kalau mereka. Anda menganggap orang Muslim itu jahat semua dan tidak benar semua, saya jamin Indonesia tidak ada gereja. Tolong biar Pak Paul menjelaskan. Bapak Ibu, tolong dengarkan saya. Jangan bawa kalau ibu-ibu ini yang merasa sombong sebagai orang Nasrani dan mengatakan orang Muslim itu hidupnya tidak benar semua, saya jamin hari ini tidak ada gereja di Indonesia.
Udahlah, apa yang Diam, Pak Dihembuskan Lukas, diam Pak Lukas. roh keberanian oleh Pak Paul, biar dihembuskan roh keberanian. Kalau keberanian itu dia berani menyampaikan firman Allah tidak apa-apa, Pak. Tapi kalau sudah membahayakan sesuatu permusuhan itu sesuatu yang sudah membahayakan orang yang tidak terlibat jadi terlibat, Pak. Silakan Pak Lukas Paul, ngomong jelaskan dulu. Pak Paul. Jelaskan Pak Paul. Ya, anak sudah ya, cukup ya, cukup ya. Anak Cukup nih, cukup buahnya, nih. anak buah rombongannya Nabi ke-26 dulu yang bicara nih, si terangkan. Oke, stop dulu. Stop dulu ya, Orang kemudian ya, Kristen di bicara ya. Indonesia, Pak Lukas, orang Kristen di Indonesia itu buat yang Cukup dulu. Jadi begini, ini supaya Pak Lukas ini bisa kita sadarkan. Ya. Tadi Pak Lukas bilang katanya Indonesia sudah damai, sudah aman. Gundul Mupeyang damai aman. 1000 gereja ditutup Gundul Mupeyang, damainya kayak apa? Kalau kamu diam aja ya damai. Betul. Nah, ya. Kalau kamu diam sedikit aja kayak Saifuddin Ibrahim, kayak Apolinaris Darmawan, kayak Mega Suparno dibacok hidup-hidup. Double Pak suaranya Pak. Double Ya. Pak suaranya. Double Pak suaranya Pak. Oh sorry. Feedback. Ya udah. Ya, jadi nggak ada damai. Ya, ngomong baik-baik. Saya ngomong baik kok. Di mana nistanya? Saya yang salah bukti mana? Tadi kamu bicara Suaranya masalah hilang. agama aja, kamu sudah salah Paul. semua. Suaranya robot. Nah, Hilang-hilang keteranganmu saja sudah salah semua. Nih, saya kasih ini dulu nih. Supaya bisa ya, karena iya. Nah, jadi kalau kamu bilang saya menistanya gimana? Karena saya tidak pernah menista. Saya hanya mengatakan kebenaran dengan cara yang vulgar. Muhammad cabul, jelas cabul. Muhammad itu palsu, nabi sesat, jelas. Lah, jangankan Muhammad, ya. Kalian saksi Yehova saja anggap kalian sesat. Saksi Yehova saja yang percaya Yesus disalib dan Yesus bangkit, kalian anggap sesat. Apalagi Muhammad yang bilang Yesus nggak disalib, nggak di. Nah, kamu berani nggak bilang Muhammad sesat? Kalian berani bilang saksi Yehova sesat, kalian nggak berani bilang Muhammad sesat. Kalau saya kan berani bilang Muhammad sesat. Ya. Nah, terus tadi kan kamu sudah tahu saya di Eropa. Saya tidak kalau saya di Eropa, saya di sini punya kebebasan bicara dan saya tidak perlu agama di sini. Orang Eropa itu nggak perlu agama. Loh, kalau kamu harus beragama, salahmu sendiri. Ya kan? Kenapa kamu harus beragama? Ya kan? Seharusnya kan agama itu hak asasi manusia. Manusia itu tidak perlu beragama juga nggak apa-apa. Ya. Karena Pancasila itu harusnya dengar kuliah setiap hari Senin tuh, kuliah kebangsaan. YouTubers mana yang tiap Senin ngajari kuliah kebangsaan? Cuman Joseph Paulusang saja. Ya, nggak ada YouTubers yang ngajari Pancasila. Nggak tahan mereka ngajari semua. Kita sanggup 4-5 jam, kadang-kadang 6 jam. Saya hanya mengatakan kebenaran. Nah, saya menyebarkan keberanian. Karena selama ini kamu nggak bosan, ngerasa takut ya? Oh, nanti kalau mayoritas begini bagaimana? Itulah berarti mayoritas biadab. Ya. Berarti mayoritas biadab. Itu menunjukkan bahwa mayoritas biadab. Dan Anda mau ditakut-takutin. Kamu nggak bosan ngerasa takut ya? Kalau saya mah bosan ngerasa takut. Kamu kok dijual, saya dari waktu di Indonesia sudah begini. Lihat di Facebook saya sudah tenar sejak 2016. Saya sudah mau dibunuh sama orang Islam itu sejak 2016. Tuh Haikal Hasan kan ngaku kan bilang kan, saya sudah datang ke rumahnya si Paul 2018 tapi sudah pergi. Saya sudah mau dibunuh di 2016. Ya. Jadi bukan masalah saya takut. Kalau saya masih di Indonesia, saya nggak bisa teriak tiap hari begini. Kayak Apolinaris baru nulis di status di Facebooknya, besok sudah dijemput. Itu namanya pintar. Kalau kamu bodoh. Karena kamu ditakut-takutin sama orang Islam mau. Anak SMA aja ditangkap. Anak SMA saja ditangkap. Nah, kamu mau ditakut-takutin. Wah, bodoh sekali kamu. Seumur hidupmu penuh dengan kamu kan saya lihat kamu muka Tionghoa. Bodoh kali kau. Ya, seumur betul, hidup ditakut-takutin. betul. Saya nih Tionghoa. Saya dulu
SMP saya kelahi tiap hari. Tadi lihat ya, sampai saya latihan segala macam ya. Dulu saya kurus kering waktu SMP itu, krempeng saya dulu. Tapi saya nggak mau di framing. Saya nggak mau takut-takutin. Saya capek merasa takut. Dan saya nggak mau anak saya hidup dalam ketakutan. Nah, sekarang saya ada di sini. Nanti boleh, tapi nanti. Terima kasih ya Pak. Nah, iya nanti, karena saya lagi ngajarin Lukas. Siapa nih tadi? Saya lagi ngajarin Lukas supaya pinter, ya supaya jangan mau ditakut-takutin terus. Jadi yang saya ngomong kebenaran. Apakah saya mengajarkan kebencian? Tidak, saya suruh kasih makan lah tadi loh. Kita kumpulin duit-duit itu buat ngasih makan orang di pinggir-pinggir jalan loh. Apa ditanyain tadi sama Amin Wijaya tadi, kamu agamanya Kristen apa Islam? Kan nggak ditanyain, langsung aja dikasih makan. Saya itu ngajarin untuk ngasih untuk diakonia loh. Nggak kayak pendetamu. Yang pakai jam tangan mewah, pakai gadget pribadi segala macam, yang ngumpulin perpuluhan buat bangun gereja. Kita di sini ngumpulin uang sama-sama buat kasih makan orang di pinggir jalan, ya nggak ada duit masuk ke saya. Untuk kita kumpulin juga, mana saya ada kasih nomor rekening di sini, rekening saya pribadi nggak pernah. Ya kalau ada orang kasih duit saya juga mau, bukannya nggak mau. Cuma kan dia, saya tidak pernah kasih nomor rekening saya di sini buat ngumpulin. Lihat YouTuber lain. Semua nih sampai gegeran, masalah rekening aja bisa gegeran itu YouTubers. Saya nggak pernah taruh rekening saya. Dan semua saya lihat rekening. Yuk kita bikin cetak buku Pancasila. Siapa YouTubers yang mau cetak buku Pancasila? Kasih rekening. Siapa yang mau ngurusin Papua? Siapa yang mau ngurusin Apolinaris Darmawan? Kita semua urunan di sini. Bukan saya hanya menggerakkan. Ya, apa saya nggak jadi kalian untuk benci orang Islam? Tidak. Saya suruh kalian untuk diakonia. Nah, saya hanya suruh kalian untuk waspada, jangan lengah. Nah, kamu takut? Kamu kalau saya nggak takut lagi. Kamu kira saya nggak bisa dibunuh di sini? Di sini berapa banyak orang dibunuh gara-gara itu tuh menghina nabinya, menghina Islam. Ya kan? Itu tuh digorok. Saya tampilkan wajah istri saya, anak saya semua di sini. Sama saja, Islam itu udah di mana-mana. Spiritnya sama, gorok-gorok, bunuh-bunuh halal darah. Sama saja, bukan? Nah sekarang, gara-gara kamu nanti gereja dibakar, sebelum saya teriak, gereja sudah dibakar. Tahun 98 bukan gara-gara saya. Ya, jadi saya teriak supaya kalian sadar, kalian lagi di framing sama orang Islam supaya kamu takut. Orang Islamis ini sudah habis. Informasi up to date ya sekarang. Islam itu cuma tinggal 60%. Sudah tinggal 60%. Makanya khilafah sekarang gila-gila. Dan dia akan gunakan segala macam cara. Berani nggak gegeran? Nggak bakal berani mereka bikin geger. Begitu berani bikin geger, turun semua dunia internasional, itu dijemputin satu-satu ke otaknya, kepala-kepalanya. Termasuk JK, termasuk si Amin, Ma'ruf Amin. Langsung dijemput, masuk penjara. Hajar dulu mereka. Berani geger, itu langsung masuk dunia internasional. Turun semua itu. Bukan PBB yang turun. Semua turun. Kan dulu saya udah bilang, kamu kira itu orang-orang Cina-Cina yang TKI itu, badannya keker-keker begitu, mereka ngapain sih di sini? Itu informasi A1, jangan bilang saya hitung semuanya. Dikira saya teriak asal kentut doang. Saya hitung semuanya. Tadi saya tanya, kamu kritik saya dari Alkitab. Orang Kristen nggak boleh gini. Saya tunjukkan mana ayatnya. Nggak ada. Yesus saja kritik loh. Ya, Yesusnya kritik. Kenapa Yesus nggak kritik pemerintah? Karena bukan bagian. Yesus sedang fokus dengan orang Israel sendiri, nggak ada kaitannya dengan orang Roma. Itu misinya Yesus untuk orang Yahudi dulu dan orang Israel. Nggak ada kaitannya dengan Roma. Makanya yang dihajar itu semua orang-orang Farisi. Orang Farisi itu apa sih? Kamu tahu nggak orang Farisi itu siapa? Itu pemerintah. Orang Farisi itu adalah orang-orang politik. Ahli Taurat itu orang-orang yang guru-gurunya. Para Sanhedrin itu yang ada di dalam pemerintahannya. Orang-orang Saduki itu bagian orang-orang para para teolog-teolog, para alim ulamanya. Orang-orang Farisi itu pemerintah yang duduk di yang nanti jadi orang Sanhedrin segala macam. Kan ada 70 orang. Itu pemerintah. Saya boleh tanya Pak Paul? Nggak boleh, saya selesaikan dulu. Oke, ya kan? Tunggu. Jadi, ya, Nabi mana yang nggak kayak saya? Kamu kok nggak ada hubungannya dengan masalah pengikut Nabi Muhammad Kristus? Saya mengikuti apa yang Yesus lakukan. Saya mengikuti apa yang Alkitab tulis. Ya, dan Alkitab menuliskan kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Dan saya sudah cukup ya melihat ketidakadilan di Indonesia. Teman-teman saya dipenjara dan dibunuh. Gereja-gereja semua itu ditutup sampai sekarang. GKI Yasmin yang sudah legal aja. Emang kamu di mana waktu GKI Yasmin ditutup?
Kita teriak di sini. Ya, kalau si menterinya goblok, menteri agama ya tolol. Kalau mengkritik pemerintah boleh, saya bukan warga negara Indonesia, saya boleh-boleh saja. Kalau saya warga negara Indonesia, saya nggak boleh tolol-tololin. Saya kan bukan warga negara Indonesia lagi. Itu boleh-boleh saja. Terserah saya. Ya kan? Karena itu bukan pemerintah saya lagi. Tapi boleh nggak saya urus? Boleh. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Dan semua nabi seperti saya. Kau baca di Yeremia. Ya kan? Lebih ngeri lagi. Kalau saya bacain, ngeri-ngeri sedap loh caranya bacanya. Nah, kamu itu takut. Dan saya berdoa supaya roh ketakutan itu hilang dari hidupmu. Kamu itu takut. Ya. Dan kamu ditakut-takutin oleh orang Islam itu sampai sekarang kamu masih merasa takut. Kamu lihat di rombongan para nabi. Semuanya sudah hilang rasa takutnya. Makanya mereka semua sudah mulai nampakkan wajahnya. Dan mereka semua sudah mulai turun ke jalan. Tadi lihat itu rombongan kita semua turun ke jalan. Kita lagi mau bikin rumah diakonia segala macam. Ya gimana solusinya apa? Solusinya nggak ada cara lain, kasih makan orang-orang yang di pinggir jalan itu supaya jangan mau dihasut, supaya jangan dibikin gerakan, kasih makan. Kalau mereka kenyang dan beberapa orang malah kita kasih kerjaan, bikin lapangan pekerjaan. Gini ada satu tim kita juga yang lain yang sedang membuat lapangan pekerjaan. Mereka lagi ngerintis bikin peternakan ayam untuk mempekerjakan orang-orang ini supaya jangan banyak orang mulai bekerja. Ini lagi ada proyek besar, kita bikin buku Pancasila. Dari mana orang-orangnya? Orang-orangnya capable semua. Pak Brigjen Junior Stopping itu dulu dosen di Sesko AD. Tiap hari Senin, makanya tiap hari Senin ikut masuk sini kuliah kebangsaan. Sehingga ngerti. Kalau kamu cuma dengar saya sekali ini, ngatain Jokowi Petruk loh, itu sama. Saya kan tadi bilang kalau Gus Dur itu Semar, Jokowi itu Petruk. Kamu tahu ceritanya Petruk nggak? Oh, saya tahu cerita lain lebih tahu dari kamu. Petruk itu bukan masalah dia kayak yang seperti tahu dengar cuma tukang banyak. Petruk itu orang yang punya karisma. Ya. Caranya dia ngomong itu dengan banyol supaya orang tidak tersinggung karena ia orang yang takut menyinggung perasaan orang lain. Tapi dia orang yang canggung groginan. Itu namanya Petruk jadi Semar, Petruk jadi ratu. Itu ada ceritanya di dalam pewayangan Petruk jadi ratu. Dan Petruk itu anaknya Semar, titisannya dewa. Makanya saya bilang Gus Dur itu Santo. Kalau Gus Yakut itu Santo Loyo. Jadi salahnya di mana? Kamu saja belum bisa menunjukkan saya salahnya di mana sampai sekarang. Ya, yang ada cuma menunjukkan takut. Kamu sudah menyebarkan roh ketakutan kayak Gilbert sama Gumar Gultom itu. Kamu itu bukan nggak punya kasih, kamu itu bukan berasal dari Tuhan. Orang yang berasal dari Tuhan itu nggak akan punya ketakutan seperti kamu. Itu silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Pak Paul. Tadi Lukas mengancam Amin Wijaya, maksudnya apa ya? Kamu yang ancam Amin ya? Iya, kamu ngancam Amin, berani kamu ngancam Amin. Mengancam Amin. Orang lagi kasih makan orang kamu ancam, itu dari iblis itu. Oh dia. Kamu menebar ketakutan kamu sendiri Ibu mengancam ini orang. sudah menfitnah saya, mengatakan mengancam. Loh, justru Maka saya tidak tanya, mengancam. kamu suara kamu nggak tadi yang mengancam Amin Wijaya? Siapa yang ngancam? Tadi suara, ini pertanyaan saya, kamu nggak tadi yang ngancam-ngancam, kan ada suara Ibu pengancam. ini bicara apa ya? Udah, anggap aja Ini nggak ada. pertanyaan saya. Ibu ini ngomong apa? Saya ngomong sama Saya Pak Paul, bertanya, nggak kenal saya sama bukan Pak ngomong, Amin. saya bertanya. Ibu. Suara kamu nggak tadi yang mengancam Amin Wijaya? Bukan dia. Kamu dia. ini- Bukan. Kamu tuh, bukan aduh kamu ya minta sudah. ampun Bu ya. Kamu ngaku orang beragama kok seperti itu, maksudnya mengenal Saya Nabi bukan atau mulutnya beragama, kok saya penuh percaya kebohongan Tuhan seperti Yesus itu. ya. Saya hanya Di rombongan maksud Nabi ke ini nggak ada yang kamu, punya agama, Pak Lukas. apakah Enggak, kamu saya enggak Ada ngomong yang agama. punya Ini ibu yang nuduh saya mengancam? tanpa bukti, Pak Paul. Nanya, bukan bukti nanya. Lo saya tanya. bertanya. Jawab Itu sudah, jawab pertanyaannya sudah. Loh. Pak Lukas. Saya Beneran, bertanya, tanya kalau kok, bukan Mak. kamu ya sudah. Anda ini mau menyebarkan Jawab, kebohongan. Ibu jangan Jadi emosi Bu, jahat bukan Pak begitu. Lukas yang ngomong. Nggak ada, nggak emosi, cuma nanya Pak doang. Lukas Nggak yang ada yang ngomong. ngomongnya begitu. Thank you. Ibu ini Jangan gimana dikit-dikit sih? bilang emosi, jangan ya. Jangan dikit-dikit bilang emosi, jangan dilarang. Sudah. Ngomong itu. Kan katanya mau Oke, lanjut Pak Lukas, silakan menyampaikan jawab Pak Lukas. Oke, kebaikan lainnya kok. saya mute dulu ya. Sudah, lanjut. Dilanjut. Setan lewat. Suaranya hilang ya? Pak Lukas, mana Pak Lukas? Yuk, ya, saya ikut di mute soalnya. Gini Pak Pak Lukas, sebentar. Yuk, Pak yuk. Lukas. Kristen bukan Nasrani ya, ya udah gitu. Jadi rubah
Lupa kata-kata Kristen bukan ya Nasrani. Ya, Di saya sini di sini beragama Kristen, saya mikir Kristus. Kalau memang ya Yesus sudah tidak kalau gitu pernah udah. mendirikan Jadi jangan agama. sebut-sebut Ah, Nasrani. Nasrani bukan Kristen, Pak. Nasrani macam-macam. betul, saya Udah, lanjut setuju. sana deh. Oke, gini Pak Paul tersebut nama Yesus tadi. Oke, saya setuju semua dengan apa yang katakan Pak Paul. Saya cuma satu pertanyaan. Misi dan visi Yesus apa menurut Pak Paul? Halo, Pak Paul? Tanyanya itu aja. Ya, itu visi Yesus turun ke dunia itu apa, Pak Paul? Salib dan menebus manusia dari dosanya. Pak Paul Hanya suaranya menebus hilang-hilang, Pak. manusia dari Dari Suaranya kecil dosanya. sekali, Pak Paul. Ya, ini karena sinyal lagi turun di sini. Iya, Nggak usah mungkin dia dijawab, nggak Pak dengar Paul. saya. Pak Paul, Tapi kok lanjut ditanya-tanya. masih banyak yang antri. Udah nggak apa-apa. Ini kan nggak apa-apa. Ini kan lagi murid baru lagi belajar. Jadi Yesus itu Kan seluruh turun ke dunia, Murid ya baru untuk ya mati Pak. disalib, menebus manusia Iya, dari dosa-dosanya, ya kan? betul. Iya. Terus ketika dia disalibkan, kata-kata terakhir dari Yesus apa ketika dia mau naik ke surga? Tetelestai. Kalau mau naik ke surga kan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Terus sebelum dia meninggal, ketika dia disiksa, Oh, kamu nanyanya yang mana disakiti, dulu ini? Ya, kamu disalibkan, tanyanya aja nggak jelas. Kamu tanya yang mana? Yang persis yang Yesus mana? mengucapkan kata-kata apa, Pak Paul? Ya, kapan? Kapan? Yesus banyak ucapan kata-kata mau yang mana nih? Yang mau diucapkan yang Ketika mana? dia memanggil Kamu jangan marahin Bapaknya di saya deh. Kamu cerita surga, aja langsung to the point maunya apa. Jadi kalau kamu tanya begitu satu-satu kamu nanya aja bingung. Ketika Yesus mau naik ke surga, tanyanya apa? Tadi kan kamu tanya begitu, saya jawab. Beritakanlah Injil ke ya. seluruh dunia. Jadikan semua bahasa muridku. Udah kan? Oh, bukan itu, Pak. Itu sebelum dia Loh, kok bukan itu? Mau disalibkan. taruhan berapa kamu sama saya? Bukan itu, Pak. Jadikan seluruh bangsa Mau taruhan muridku itu berapa sama ketika saya? dia masih Sebelum Yesus naik ke mengajar. surga, dia bilang beritakanlah Injil. Mau taruhan sama Ya, saya? Mau taruhan itu berapa waktu kamu dia sama masih saya? mengajar. Ketika dia Loh, masih hampir mengajar. Itu meninggal Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia mau naik ke surga. Dia bilang beritakanlah Injil ke seluruh dunia. ya, nanti saya bacakan ayatnya. Dia mengatakan, ampunilah mereka ya Bapa, karena Lah mereka itu tidak waktu tahu masih lagi apa yang dia disalib. perbuat. Nah, itu ketika dia disalib. Kalau dia Nah, mengatakan iya, bukan sebarkanlah mau naik Injil ke ke seluruh surga. dunia, itu ketika dia masih dalam masa mengajar Ini murid-muridnya. Salah kamu, salah kamu. Kamu salah. Baca lagi, Kamu Pak. salah. Baca lagi yang benar. Baca lagi Alkitabnya. Belajar yang Aduh, benar. kamu. Pak, itu Aduh. bukannya visi, Pak. Pak Lukas itu Yang bukan lain visi. bermartabat, Sartono Pak. itu Aja kamu. mulut apa kentut? Bapak Kamu Dia kerja sembarangan. mana sih? tanya dong, Supaya mau tanya Pendetamu dong, siapa Pak sih? Lukas ini Paul, Kristen lanjut atau aja, Pak. Sini, Muslim? ajarin lagi Jangan pendetamu sini. Buka. Tanya, hah? Kayaknya mau anak deh. Ya, intinya kan dia mengajarkan untuk kita Cukup lah. mengampuni yang bersalah dengan kita. Itu visinya. Ini Terus nih. Jadi masalahnya di itu mana? visi dan misi dia adalah memberikan Salah, pengampunan salah Pak, kepada salah. Bapak ngawur orang-orang nih yang misi Yesus bersalah. Pak bukan Lukas begitu, Pak. itu bukan mau misinya Yesus. tanya Bapak salah itu. atau Bapak mau jangan Bukan ngajarin saya ngajarin sih? takut kepada orang Muslim tidak, karena saya Bapak juga takut bilang aja berteman lah. dengan Kalau orang takut bilang Muslim. aja lah. Mosok nggak takut. Buka. Jus. Gubrak. Wah, ketakutan ada tokonya. Takut juga pada Nih, putus, Pak. Lain Lukas yang ini mau bermartabat, tanya dong, Pak Pak. Lukas ini Halo. Kristen atau apa, Pak? Pak, mengampuni itu bukan mentoleransi, Pak. Jelas. Lala bebe. yo, gimana Mukanya dia Pak? nggak jelas. Pak Lukas nih jelas mau nih, Pak boleh Lukas tanya, nih. Pak. Pak Lukas, Udah Anda begitu. Kristen atau bukan? Oke, satu-satu ya. Satu-satu tanya Pak Lukas. Karena ikut Tanya ini sekolah Pak Lukas minggu nih. di sini. Saya matikan semua ya. Oke, saya jawab. Ya, Oke. saya dong, Pak. Nggak Pak. masalah. Saya matikan dulu. Saya mau tanya dong, Pak Lukas Kristen atau bukan? Saya Namanya Kristen. Lukas pasti Kristen. Oh, Pak Lukas Kristen. Betul. Oke. Gereja apa, Sepertinya Pak? Bukan. Anda Gereja apa, Anda Pak? meragukan keimanan Anda sendiri ya, Pak? Enggak, saya yakin Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Kenapa, Pak? Saya yakin Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Oh ya.
Lalu tadi pertanyaan Bapak itu apa, Pak? Sebentar, jangan diterusin, Bu Kunang. Saya mau nanya. Iya, oke. Buktinya apa? Buktinya Anda mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, buktinya apa? Karena Yesus itu adalah kebenaran. Dia Loh, menyampaikan bukan, buktinya kebenaran. apa? Orang iman tanpa perbuatan itu mati, Pak. Buktinya Bapak Tahu, meyakini. Pak Paul, saya sudah tahu. Saya sering berdebat dengan orang Muslim juga. Tidak hanya Pak Paul Aduh, Bapak saja. jangan ngomong saya berdebat, Pak. Bapak saya nanya, Bapak tinggal jawab saja, bos, muter-muter. Bapak debat sama orang Islam, Bapak sama saya mungkin lebih senior saya dalam dunia debat, Pak. Iya, tahu lah. Pak Paul orang hebat. Saya tahu. Gitu loh. Jadi begini, Pak Paul. Cari saya, Bapak Pertanyaan orang Ibu hebat, berarti banding boleh cari saya saya. jawab dulu ya. Udah berapa dibaptis? Udah berapa dibaptis? Dibaptis. Sudah berapa banyak baptis orang Islam? Saya tidak suka, enggak pernah saya mengajarkan orang masuk ke agama saya tidak pernah. Cuman saya mengajarkan apa yang saya ajarkan ke agama saya ajarkan ke dia, saya beri pengetahuan. Tapi Sudah kan berapa tidak pernah banyak baptis orang? mengkristenkan Bapak ini ditanya UAI. Karena Bapak sendiri mengatakan bahwa agama itu tidak ada. Saya setuju karena agama itu hanya Orang sarana. dibaptis itu jadi beragama Kristen, Pak. Aduh, Bapak cuma ditanyain berapa banyak orang dibaptis, Nah, jawabnya makanya kan saya jawab, saya tidak membaptis orang, Pak, tapi saya Nah, ya. menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada orang Muslim. Jawabnya tidak pernah dari mana Kristen buktinya Bapak ngatain kebenaran? Mereka Bapak itu cuma support katakan. otak apa Bapak memberitakan kebenaran? Itu kan pertanyaannya itu. Makanya kan pertanyaan saya tadi, saya sudah memberitakan berapa banyak baptis kebenaran orang? Kristus, Bapak apa cuma yang tinggal saya jawab tahu. saja nggak pernah, kan sudah selesai kan? Atau Bu, enak toh. Ya, saya pernah. Pernah apa? Hah? Nah, bingung Ya, toh. setiap orang Iya. yang saya temui. Kadang kalau cuma ngomong tok ya begini. Nah, kalau kita Orang yang Bapak lagi ngomong tok, Bapak itu lagi cuap-cuap saya, ketakutan, kita apa sudah yang action saya di sini, sampaikan Pak. kebenaran itu dan dengan cara yang baik tentunya. Dan dia bisa menerima. Itu apa? Makanya saya tanya cara Bapak itu menghasilkan berapa banyak, Pak? Maksudnya apa Berapa ya, jiwa Pak yang Bapak hasilkan dengan cara Bapak yang baik itu? Banyak orang mengenal kebaikan, kebenaran, banyak saya sampaikan kepada mereka. Nah, muter-muter lagi. Tadi ditanya jawabnya beda, sekarang ditanya lagi jawabnya beda lagi. Berapa banyak yang sudah dibaptis? Sama Bapak tuh. Arti dibaptis dan menyampaikan kebenaran itu berbeda, Pak. Tapi kan bukannya Tuhan Yesus mengatakan bahwa dibaptislah dalam namaku. Jawab pertanyaannya Pak Lukas. Yang ditanya Pak Paul tadi apa? Berapa Anda membaptis Karena Pak orang? Paul kan tidak mempercayai agama. Kan mempertanyakan baptis itu kan saya bingung, Pak. Yang terima Yesus Orang kalau lah. dibaptis itu tidak harus. Saya kan bingung, Bapak Pak. ini kurang pinter. Bapak Nih, tidak pernah mengenal pendetanya siapa agama sih? Suruh panggil katanya. sini pendetamu sini, biar saya takar dulu di sini pendetanya. Kalau Anda mengatakan baptis, itu berarti Anda mengatakan Katolik dan Kristen itu ada baptis. Tapi kalau tanpa agama, itu tanpa baptis, Pak. Pil, Pak ini dapat ilmu dari mana? Bahwa dibaptis itu berarti. Berarti saya membaptis dia itu dengan satu perkataan kebenaran yang saya sampaikan. Saya tidak akan mengatakan kamu saya baptis ya dengan nama Yesus gitu. Enggak lah. Saya cuma menyampaikan kebenaran Kristus yang saya tahu, saya sampaikan kepada mereka. Yesus suruhnya apa? Yesus katanya Bapak nih sebentar. Bapak ini pengikut Yesus. Yesus suruh bilang apa? Yesus bilang apa Lukas coba? dibaptis nggak? Pak Lukas itu dibaptis nggak? Nanti dulu. Coba Yesus bilang apa waktu mau naik ke surga? Jadikanlah sebelum naik ke surga dia mengatakan ampunilah mereka, Pak. Ngawur. Ngawur, ampunilah mereka. Sebelum dia meninggal, Pak. Itu sebelum dia Sebelum dia meninggal. Oh ya ini orang nih. Nampaknya ilmunya nggak ada nih ini orang. Sabar biar Pak Paul aja. Minggu dulu. Kedap-kedip lagi ngomong. Aduh, berisik banget. Saya nih jadi dia naik ke surga, dia mengatakan ampunilah mereka ya Bapak, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ya, Kita yang manusia sebelum meninggal itu sama amanat agung itu. Ampun Bang Jago. Bagaimana kita bisa masuk surga, Pak Paul? Ampun Bang Jago. Oke lanjut dulu nih, lanjut lagi ya. Tiga orang. Tanyain yuk. Ini ada. Sebentar. Bentar, kita tanya lagi ya. Tanya lagi nih. Ini. Tanyain matanya Ada yang nanya kedap-kedip nih. ke lampu disco.
Lukas subscribe susu kuda. Pak Lukas subscribe susu Jangan kuda. dibully, biar aja Pak Paul aja ngomong. Pak Lukas, ada Pak Lukas. Saya mute semua dulu ya. Ya. Masa Tuhan Yesus naik ke surga ngucapin kata-kata Pak Lukas punya Pak. Saya Mungkin mute. kalau Tuhan Yesus naik ke surga, ampun Bang Jago ngomongnya kali ya, Pak Lukas. Oke, Pak Lukas ya. subscribe susu kuda. Salah masuk Ya. channel. Ya, Pak Lukas. Pak Lukas, ini saran saya. Pak, kalau mau kritik orang, ya saya sudah sudah menghargai Bapak berani nama muka. Ya. Untuk channel itu kalau nama muka itu sudah bisa dihargai. Mengkritik saya itu, dan kalau ngomong itu harus pakai data. Jadi Bapak sudah dibenerin, semua orang sini sudah ngajari Bapak. Bapak tadi salah semua tadi. Ya. Nah, kalau Pak Toke, Yesus memang mengajarkan untuk mengampuni. Terus apakah orang-orang di sini nggak mengampuni? Siapa sih di sini nggak mengampuni? Lawang kita bahkan bukan cuma mengampuni, Pak. Kita kasih makan loh, Pak. Kita malah kasih makan. Beri makan orang yang memusuhi kamu, yang menganiaya kamu. Berilah makan ketika seterumu lapar. Yang kita kasih makan itu rata-rata orang Islam itu loh, Pak. Kita kasih makan. Semoga paham Pak Lukas itu. Berilah makan ketika seterumu lapar. Nah, kalau kita melakukan kritik ya, jangankan saya, Yohanes Pembaptis itu loh, Herodes saja dituding sama dia. Tidak halal kau ambil istri sesamamu, ambil istri saudaramu, Filipus ya kan. Terus, binatang datang, kamu dosa itu. Langsung Daud itu karena Pak membongkar dosa-dosa semua orang. Masuk dosa bangsa Indonesia, dan saya membongkar dosa bangsa Indonesia dengan mengutuk ke Israel, membakar gereja, nutup gereja, ya, masukin penjara para penginjil-penginjil. Ya, kalau Bapak bilang itu damai, Bapak antara Bapak sedang berdusta, menipu diri sendiri karena takut. Ya, kalau Bapak bilang saya tidak takut, boh. Ya, Bapak nggak tahu itu orang-orang di penjara. Atau Bapak mainnya kurang jauh kali, kurang gaul, Bapak ngaku. Hilang suara Pak Terus Pak Paul. Paul. Suaranya hilang Pak Paul. Ya. Suaranya agak putus-putus Sudah, Pak Paul. Suaranya agak ya. putus-putus. Iya, siap. Sudah kembali Sekarang suaranya. jelas. Jadi, Ya. Oke, bagus. yang Bapak sampaikan tadi semua itu enggak, saya tanya sudah baptis berapa orang, Bapak kan nggak ngerti arah saya bertanya mau kemana. Ya kan, Bapak sendiri ditanyain perkataannya Yesus terakhir, Bapak yang nanya, Bapak yang bingung jawabnya. Kodok pun ikut ketawa, Pak. Nah, makanya Bapak sebelum mengkritik orang, belajar dulu yang benar. Ya, jangan, nah itu tadi ya, normatif. Karena Bapak di frame, Anda takut sama orang Islam. Orang di sini semua urat takutnya udah putus. Kenapa? Karena punya kasih yang melimpah. Dan di dalam kasih tidak ada kata takut. Nggak ada. Karena kami mengasihi. Makanya coba lihat tadi tim kita di lapang sampai malam itu. Masih makan. Kita nggak cuma menginjil. Bapak ikutin YouTube saya di sini. Berapa banyak yang sudah kita menangkan di sini. Ya. Lewat YouTube. Belum teman-teman kita semua yang ngerintis di pinggir-pinggir semua baptisin puluhan orang. Ya, belum yang cuman ibu rumah tangga ya menginjili orangnya dan dibaptis. Nah, Bapak satu pun aja nggak pernah. Di sini mau belagu, mau sok-sokan ngajarin kita di sini. Nah, Bapak lebih baik sembunyi dulu di malaikat Tuhan, datang Bapak dan bisa menyembuhkan dari rasa takut itu. Maaf Pak Paul. Ya, Untuk ya. rasa saya takut, saya tidak pernah takut dalam menyebarkan kebenaran. Itu satu. Ya, saya sering berbincang dengan para Pak Haji juga saya Ya sampaikan bohong. firman Ya, kepada Bapak mereka ngomong mah bisa. juga. Kalau ngeklaim mah boleh-boleh Ya, aja, Pak. Nggak ada buktinya. ya Bapak yang ngomong tahu ada kan buktinya Tuhan. enggak? Nggak ada. Udah Dan jangan nggak usah ngibul Anda, di sini, Pak. Di kalau sini Bapak semua orang kalau berani ngomong pakai tahu bukti, Pak. juga apa yang katakan Pak Paul kan ya tidak bisa dibuktikan. Saya Loh, kok nggak menyampaikan ada buktinya? percaya Loh, itu boleh buktinya nggak ada boleh. semua di sini tuh. Tiap hari saya live Iya, terserah Pak Paul. dimenangkan di sini. Saya baptis ratusan orang di sini. Saya baptisan orang di terkenal dari dulu, ya, Pak. Pak Paul orang hebat, saya akuin. Saya cuma Loh, menyampaikan Nabi apa kok. yang saya alami, Loh, Pak Paul boleh Bapak orang percaya, hebat boleh kok berani tidak. ngeritik saya.
mengkritik gimana? Saya mengkritik karena situasi bagi saya menurut sudut pandang saya baca komen-komen yang di bawah itu mereka pada berantem seperti itu saya kira kok tidak sehat. Itu saya mengkritik Pak Paulnya di situ. Saya baca komen-komen yang di bawah mereka pada berantem Itu sendiri. berarti mereka sudah berani Akhirnya menyatakan pendapatnya. Ya, enggak Kenapa apa-apa. ini? Maksudnya Tadi nggak dalam hal takut, ini kenapa saya tadi tidak memihak atau memusuhi Pak Paul, tidak. Saya cuman Loh, tadi agar Bapak ngomong tadi marah-marahin supaya saya, salah nyalain saya. Sekarang Bapak Loh, gara-gara Pak nggak Paul bisa jawab, saya anggap berarti tetap sudah Pak Paul bertobat dalam Bapak. pendirian saya Jadi yang saya pribadi. lakukan salah apa enggak? Salah. Loh, salahnya di mana? Salah. Jadi Salahnya dalam di menyampaikan mana? sesuatu kebaikan tidak perlu menjelekkan orang lain. Itu prinsip saya. Yang Ini mana prinsip saya Pak. menjelekkan orang Kita lain? Kalau Bapak punya prinsipnya yang begitu, menjelekkan Bapak sudah berbuah berapa banyak dengan cara Bapak. Saya sudah tunjukkan Jadi buah gini saya loh, Pak. dengan cara saya. Saya punya pendirian. Pak Paul boleh Oh, setuju atau tidak. Pak Paul punya ya nggak pendirian, setuju. boleh setuju dengan Pendirian saya atau Bapak. tidak. Itu hak masing-masing manusia. Nah, Ya, oke ya. Saya di boleh, sini cuma memberi masukan dan boleh. kritik kepada Pak Paul bahwa hasil dari Pak Boleh. Paul ketika begitu, hasil komen di bawah itu bukan satu kebaikan, tapi hanya Mana? suatu permusuhan antar agama. Itu yang Siapa terjadi, yang bilang? saya baca komen-komen di situ. Mana ada Oh, orang banyak. pengikut saya Pak Paul di boleh sini bacalah komen-komennya di situ. masjid. Mereka banyak pro dan kontra, pro dan kontra, pro Lah dan pro dan kontra. kontra itu bagus. Kalau semuanya harus pro semua salah. Selama ini kan Itu semuanya menurut macam sudut Bapak pandang semua, saya, seperti itu itu semua, penakut-penakut harus semua seperti kayak itu. Bapak. Jadi saya Kan? mengkritik Pak Paul dalam hal ini buat masukan saja, maksudnya buat masukan bahwa hal ini tidak menyampaikan kedamaian di negara tempat saya Iya. tinggal. Siapa bilang? Jadi Ya kayak sudah Pak kebanyakan Paul ngomong, saya silahkan matikan, langsung udah cukup. ya. Ya sudah cukup kebanyakan ngomong. Mana ada damai di Indonesia? Nggak ada. Sampai saya teriak, ya kan? Baru ketemu. Oke Pak Nggak ada Paul, di karena saya di mute Indonesia. terus, saya Ya, live karena saya tidak gitu. setuju Ya dengan sudah apa kebanyakan yang ngomong, jadi sudah tidak setuju saya dengan nge-mute apa yang Pak Paul kali, ngomong terus jangan fitnah bicarakan. saya. Saya baru ngemut Jadi kali karena saya kalau tadi punya mute kan saya harus mute prinsip, all semuanya. Pak Paul Ya, oke. Sebentar gantian dong, ngomong gantian. Justru Iya. bahagia Saya saya nggak punya pernah Pak ngemut Paul, Pak. kamu, ya. Pak Paul itu Saya mute menyuarakan semuanya apa supaya yang jangan ada. rame, Benar. ya. Saya Jadi bukan justru nggak mau dikritik, cuma iya. kalau Saya ngeritik itu justru harus saya pakai bangga data. dengan Pak Paul. Saya punya Pak Paul, bangga Pak. Ampun Bangga Bang saya punya Jago. Pak Paul. Karena Pak Paul berani menyatakan yang kebenaran. Menyatakan kebenaran bukan harus ditutup-tutupi, Pak. Gitu. Selama Iya. ini kan kita yang selalu dihina. Tapi cuman Pak Paul yang berani menyatakan kebenaran, dan kalau kebenaran itu memang tidak enak didengar. Ya gitu loh Pak Lukas. Jadi untuk menjadi warna yang terang itu tidak harus selalu ikut menjadi warna yang gelap. Karena Iya. katanya Pak Lukas udah mau pergi, kita ya sama-sama bilang Ya dadah. sudah. Bye. Pak Lukas. Lukas. Bye Pak Lukas. Bye-bye. Iya, jadi Pak Lukas belajar lagi yang terima benar. kasih, terima kasih. Ya, Pak Lukas belajar lagi yang benar, hilangkan baca Alkitab lagi di kolong ranjang. Nggak usah Ya, takut, terus Pak. moga-moga ada malaikat datang memberikan keberanian padamu. Ya, kalau yang saya Pak lakukan Lukas ini ikut sekolah minggu saya dulu. lakukan. Ya, terima Bye-bye, kasih Bapak. Pak. Nanti biar Tuhan Supaya sendiri, pemahaman Alkitab aja balik-balik. Tuhan Ya, sendiri yang kan? memberi Supaya pencerahan jangan menghakimi kepada orang, kalian mengkritik orang ini tanpa dasar agar yang benar. terjadi perdamaian di Anda Indonesia ini. sudah berani bawa-bawa Alkitab Gitu. buat kritik saya. Ayatnya Ya, oke Pak Paul, saya pamit dulu. ya, Misi dan kalau misi ayatnya kita sudah tidak sangat repot, Anda bisa dibully di sini. prinsip aja Pak Bye-bye Paul Pak ya. Lukas. Oke, terima kasih. Oke, Dadah. takut lagi ya Pak Lukas ya, jangan takut lagi ya. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.